بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita berjumpa lewat televisi yang kita cintai ini, yaitu Ar-Risalah TV, dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan tema wasiat Luqman kepada sang putra. Ini merupakan pertemuan yang keempat terkait dengan tema ini, dan pada sore hari ini kita tetap akan mengkaji atau masih mengkaji terkait dengan kewajiban kita kepada orang tua kita, bahwa salah satu kewajiban dari manusia adalah berbakti kepada orang tuanya, dan ini merupakan wasiat dari Luqman kepada sang putra sebagaimana kita bahas pada pekan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kami berwasiat kepada kalian, yaitu untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kalian, yang mana sang ibunda hamil atau mengandung kalian selama 9 bulan dengan penuh kesulitan, dengan penuh kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian setelah itu ditambah dengan proses persusuan selama kurang lebih 2 tahun. Juga proses ini merupakan proses yang sangat berat tentu bagi sang bunda. Dan kemudian anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersyukurlah kepadaku, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liwalidayka ilayyal masir, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tuamu, yaitu dengan cara taat dan patuh kepada keduanya, kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ayat ini mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Namun Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah untuk beribadah kepadanya, yaitu anishkurli, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepadanya, baru kemudian kita tunduk dan patuh kepada orang tua kita atau kedua orang tua kita, dan berbuat baik kepada keduanya. Tentunya hal ini memberikan isyarat bahwa seakan-akan kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Sang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang menciptakan kita, memberikan rizki dan mengatur seluruh semesta alam. Ini merupakan kewajiban yang utama, dan tentunya ini penegasan ya terkait dengan wasiat Luqman yang pertama, terkait dengan larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua antar sesama manusia, yaitu adalah kewajiban kita kepada orang tua kita, berbakti kepadanya, ya, berbuat baik kepadanya, berlemah lembut, bertutur kata yang baik, ramah dan lembut kepada kedua orang tua kita. Tentunya ini tidak menafikan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merupakan sesuatu yang bergandengan, tidak bisa kita pisahkan antara tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan sempurna keimanan kita, bahkan tidak sah sempurna kita, kecuali kita beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sarana, ya, yang menjadi mediator antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan syariatnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Lanjutan terkait dengan berbakti kepada orang tua. Jikalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilmu dari Allah terkait dengan hal itu, ya, yang tidak ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam wasiat yang pertama dari Luqman, ya la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang tua kita mendidik kita, memaksa kita, bahkan memaksa kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan maupun bermaksiat dengan sembunyi-sembunyi, ya. Dan maksiat yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang terbesar, kezaliman yang terbesar adalah kezaliman berupa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ini yang diajarkan oleh orang tua kita, bahkan didoktrinkan oleh mereka dan dipaksakan kepada kita, kata Allah, fala tuti'huma, jangan engkau patuhi keduanya dalam masalah ini, ya. Jadi ketaatan kita kepada orang tua, birrul walidain kita, kebaikan kita, berbuat baik kepada orang tua kita tidak mutlak, tapi muqayyad, terikat. Terikat dengan apa? Kesesuaian dengan syariat. Jikalau perintah orang tua, pengajaran orang tua, didikan orang tua tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk tidak patuh kepada hal tersebut. Ya, kita tidak mengikuti orang tua dalam masalah ini. Fala tuti'huma, jangan engkau patuhi orang tuamu dalam masalah ini. Namun ada catatan di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita tidak patuh kepada keduanya kemudian kita melawan, ya. Kemudian kita bermusuhan, ya. Kemudian kita mendolimi kedua orang tua kita, apalagi kalau kita sudah dewasa. Bukan berarti itu. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli mereka, kedua orang tua kita, dengan pergaulan yang baik. Jadi tetap kita berlemah lembut kepada kedua orang tua kita. Tetap kita bertutur kata dengan tutur kata yang baik, menjaga sikap kita, berlaku sopan dan ramah, ya? Dan tidak boleh bagi kita untuk menampakkan permusuhan terhadap orang tua kita. Jadi ketidaktaatan kita hanya pada poin ini saja, yaitu poin apa? Poin ketika perintah orang tua kita atau ketika didikan orang tua kita kepada kita tidak sinkron atau menyelisihi syariat dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena jelas Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan ditaati. Dan Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kepada kita la ta'ata fi makhlukin fi maksiatillah, atau la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam masalah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang memerintahkan kepada kita berbuat maksiat, berbuat dosa dan zalim, maka wajib bagi kita untuk menolaknya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Meskipun yang memerintahkan itu adalah kedua orang tua kita. Ya, dan ini tidak menafikan sekali lagi kebaktian kita dan kebaikan kita kepada mereka berdua. Jadi pada poin ini saja kita menolak untuk mematuhi mereka. Lihat para nabi, ya. Lihat juga para orang-orang soleh yang terdahulu. Di antara para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sang ayah merupakan pembuat patung, ya. Merupakan tokoh yang mana sang ayah memiliki kemampuan dalam membuat patung dan mendidik tentunya Nabi Ibrahim agar kemudian meneruskan usahanya tersebut. Namun Nabi Ibrahim tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, bahkan kemudian mendakwahi, ya, menasehati orang tuanya
agar meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah dari Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Nabi Ibrahim disebut dengan ummah. Umat, satu umat, padahal beliau adalah satu orang saja. Karena tantangan dakwah yang beliau dapatkan ketika beliau hidup sangat besar. Berhadapan langsung dengan sang ayah yang merupakan tokoh yang membuat patung bagi kaum mereka dalam patung untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ini yaitu wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua itu bukan kita lakukan atas dasar membalas kebaikan orang tua kita, bukan itu. Tetapi berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua merupakan ibadah independen yang wajib untuk kita lakukan kepada orang tua kita. Apapun keadaan orang tua kita. Jadi bukan masalah balas-membalas. Apa artinya? Maksudnya, ya, ketika orang tua kita tidak benar-benar mendidik kita, ya, kemudian tidak benar-benar dalam mengurus kita, mengajarkan kepada kita kebaikan, atau tidak benar-benar dalam memberikan nafkah kepada kita, bukan berarti kemudian gugur kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Bukan. Maka firman Allah yang kita bacakan ini, ya, menunjukkan bahwa orang tua kita atau orang tua apabila orang tua kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengajarkan kepada kita kekufuran, ya, tetap bagi kita harus wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetap kita harus berbuat baik, berinteraksi dengan orang tua kita dengan interaksi yang baik. Jadi berbakti kepada orang tua yang kita lakukan bukan atas dasar apa? Bukan atas dasar membalas kebaikan orang tua kita. Maksudnya, jika orang tua kita berbuat baik kepada kita, mendidik kita dengan didikan yang sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia, misalnya, ya, mengajarkan kepada kita ilmu agama yang benar, atau kemudian menyekolahkan kita dengan sekolahan yang luar biasa, baru kita berbakti ke orang tua kita. Tidak. Jadi sang anak memiliki ibadah kepada orang tua dan orang tua juga memiliki ibadah tersendiri kepada anaknya. Tidak ada kaitannya antara berbakti kepada orang tua dengan kebaikan orang tua kepada anaknya. Ini patut untuk kita pahami. Karena banyak terjadi di tengah masyarakat kita, ya, salah paham terkait dengan hal ini. Ketika dia mendapati orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik, tidak mengajarkannya dengan penuh dengan penuh usaha yang kuat, ya, kemudian tidak memberikan nafkah mungkin sesuai dengan keinginannya, maka dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka ini adalah sesuatu yang salah. Tetap seorang anak memiliki kewajiban kepada orang tua, kendati orang tuanya tidak melakukan kewajiban secara baik kepada keturunannya atau kepada anak-anaknya. Ini yang harus kita, ya, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, taat dan patuh kepadanya, merupakan akhlak, ya, merupakan akhlak dari para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yahya, ya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang sifat-sifat beliau. Allah mengatakan wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaron asiyah. Yahya, ya, sebelumnya dikatakan ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab suci dengan penuh kekuatan. Artinya pelajarilah kitab suci dengan sebaik-baiknya. Wa atainal hukma sabiyyah, dan kami berikan hikmah kepada Yahya sejak beliau masih kecil. Dan di antara sifatnya kata Allah Subhanahu wa taala wa barram biwalidayhi. Yahya adalah sosok yang berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Walam yakun jabbaron asiyah, dan dia bukan termasuk anak yang sombong dan juga anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini kata
Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam juga seperti itu. Beliau mengatakan wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu terkait Nabi Isa alaihissalam, bahwa aku berbakti kepada orang tuaku, ya, dan atau kepada ibuku, ya. Maryam memiliki Nabi Isa alaihissalam memiliki ibunda saja, yaitu Maryam alaihissalam. Maka dia mengatakan wa barram biwalidati, saya berbuat baik kepada ibuku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong kepada orang tuaku dan orang yang sengsara kepada orang tuaku. Ini adalah akhlak para nabi dan para rasul kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana dialognya kepada orang tuanya, ya. Padahal orang tuanya adalah orang yang kufur. Maka dialog ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika tidak boleh untuk berdoa kepada sang ibunda. Beliau berziarah kepada kuburan sang ibunda, ya. Karena ibunda beliau meninggal dunia sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul, dan ketika beliau minta izin untuk berdoa untuk ibunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini beliau bersedih dikarenakan hal ini. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana para nabi dan para rasul, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bakti yang luar biasa kepada orang tuanya. Hal yang lain, berbakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada dalam keridhaan orang tua, ya, dan kebencian Allah Subhanahu wa taala berada pada kebencian orang tua. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya al-jazaa'u min jinsil amal. Pahala yang kita dapatkan dari sikap kita kepada orang tua kita, itulah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha untuk meridhokan orang tua kita kepada kita, ya, berusaha untuk membuat orang tua kita ridho kepada kita, dengan cara apa? Itu dengan cara berbuat baik kepadanya, secara lisan, secara perbuatan, membantu, taat dan patuh. Ini tentunya akan membuat orang tua kita ridho, membuat orang tua kita senang dan bahagia dengan kita. Maka pada saat itulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Sebaliknya juga seperti itu. Jika tingkah laku kita tidak sesuai dengan harapan orang tua kita, misalnya kita melawan, kita nakal, kita tidak patuh kepada orang tua kita, bahkan banyak melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua kita, padahal aturan itu sangat baik dan bagus, maka ini akan menimbulkan kesedihan kepada orang tua kita, akan menimbulkan kebencian dan kemarahan dalam hati orang tua kita. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala juga akan benci, akan marah juga kepada kita. Ingat, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kemarahan orang tua kita. Kemudian di antara keutamaan dari birrul walidain adalah bahwa dia dapat membuat rizki kita lapang, menjadikan usia kita panjang, ya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yuwassa'a fi rizqihi, ya, wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ya, dipanjangkan usianya, dan yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falyasil rahimah, hendaknya dia menjalin tali silaturahmi. Tentunya tali silaturahmi yang paling kuat dan paling dekat dengan kita adalah tali silaturahmi kita dengan orang tua kita. Dengan apa? Dengan berinteraksi dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, berucap dengan cara yang baik dan benar kepada mereka. Coba, ini adalah kebaikan-kebaikan dari birrul walidain. Maka patut bagi kita untuk senantiasa berusaha sekuat naga birrul walidain, atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua adalah masuk surga, ya. Kunci surga yang ada di dunia adalah
orang tua kita. Barang siapa yang ingin masuk dalam surga, maka hendaknya dia menjaga dua kunci ini, yaitu kunci ayah dan ibu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan rogima anfur rajul, rogima anfur rajul, celaka seseorang itu, celaka seseorang itu, man adraka walidayhi indal kibari. Dia berjumpa dengan orang tuanya, padahal ketika orang tuanya sudah tua dan renta. Ya, man adraka walidayhi, berjumpa dengan orang tuanya, walam yudkhilhul jannah, dan orang tuanya itu tidak membuatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan mungkin dia berdurhaka kepada orang tuanya, ingin merebut harta orang tuanya, dan juga menyakiti orang tuanya, baik dengan perkataan-perkataan maupun dengan perbuatan-perbuatan. Jadi durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang sangat besar, ya. Dan Allah dan Rasulullah SAW menyebutkan dosa ini setelah dosa kesyirikan. Ya, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang al-kabair, ya Rasulullah, mal kabair? Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu? Maka Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, ya, dan berbuat durhaka kepada orang tua. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyandingkan antara syirik yang merupakan kezaliman yang paling besar dengan uququl walidain yang merupakan durhaka kepada orang tua. Ini menunjukkan apa? Keburukan dari perbuatan ini, besarnya dosa durhaka kepada orang tua kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang tunduk kepadaku. Jadi kita memiliki pendahulu-pendahulu. Ada orang-orang soleh dan bertakwa yang hidup sebelum kita. Maka agar kemudian kita berjumpa dengan mereka di surga, ikutilah jalan yang ditinggalkan oleh mereka. Lewat karya-karya mereka, tentunya yang menjadi tokoh utamanya, tokoh sentralnya adalah Rasulullah SAW. Orang yang paling bertakwa dari umat ini adalah Rasulullah SAW. Kemudian siapa? Para sahabat-sahabatnya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Para sahabat, ini adalah orang-orang sebelum kita. Mereka adalah orang yang terbaik. Maka kita ikuti mereka. Ya. Dari mana kita tahu terkait dengan sirah mereka, terkait dengan kehidupan mereka? Maka banyak riwayat-riwayat, ya, banyak kisah-kisah dan cerita-cerita terkait dengan mereka yang direkam oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka seperti Al-Musannaf, ya, kitab Musannaf disebutkan dalam karya Abdul Razzaq, ataupun kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim dan lain sebagainya. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir, bahwa seorang muslim wajib untuk beriman bahwa di sana ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hari akhir, ada hari kiamat, ada kehidupan lagi setelah kehidupan ini. Dan kehidupan yang kedua itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala, kita memetik buah-buah yang kita semai, ya, atau kita memetik, kita memanen pahala, memanen kebaikan yang kita semaikan dahulu ketika kita berada di dunia. Maka ini wajib bagi kita untuk senantiasa mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang paling baik terkait dengan hal ini adalah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena perjalanan sangat jauh di akhirat nanti, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah engkau kepada kami wahai orang-orang yang berakal. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah
akhir dari perjumpaan kita pada sore hari ini terkait dengan masalah ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب العالمين تطيب أسعد قلوبا طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب